Assalamualaikum sahabat. Bayangkan seorang bayi miskin yang diangkat anak oleh pengusaha kaya raya, tumbuh menjadi sukses namun hatinya mengeras. Suatu hari, seorang nenek tua menjajakan pisang di depan rumah mewahnya, hanya untuk dimaki dan disiram air. Siapa sangka, perlakuan keji itu berujung pada azab pedih dan sebuah rahasia yang tak terduga. Siapakah sebenarnya nenek penjual pisang itu? Dan apakah penyesalan akan datang terlambat? Ikuti kisah yang akan membuat Anda terkejut dan merenungkan arti kasih sayang seorang ibu. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah gubuk reyot beratapkan daun nipah, di lembah kemiskinan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang wanita muda bernama Siti mendekap erat bayi laki-laki yang baru beberapa hari dilahirkannya. Matanya sembab, menatap wajah mungil sang, buah hati dengan rasa haru dan kepedihan yang mendalam. Cahaya rembulan yang menerobos celah dinding, bambu menjadi saksi bisu air mata yang menetes di pipi Siti yang tirus. Suaminya, seorang buruh tani serabutan, hanya bisa pasrah dengan keadaan, ekonomi mereka yang semakin sulit. Jangankan untuk membeli susu atau pakaian layak bagi sang bayi, untuk makan sehari-hari pun mereka seringkali harus menahan lapar. Siti tahu, masa depan anaknya akan suram jika tetap berada di lembah kemiskinan ini. Hatinya perih membayangkan putranya tumbuh dalam kekurangan dan kesulitan, seperti yang ia alami. Di kota besar yang gemerlap, hiduplah seorang pengusaha sukses bernama Wiratmo dan istrinya, Ratna. Mereka memiliki segalanya, kekayaan melimpah, rumah mewah, dan status sosial yang tinggi. Namun, ada satu hal yang sangat mereka dambakan, namun tak kunjung hadir dalam kehidupan mereka, yaitu seorang anak. Berbagai upaya telah mereka lakukan, namun takdir seolah belum berpihak kepada mereka. Suatu hari, Pak Wiratmo mengadakan kegiatan bakti sosial di desa tempat Siti tinggal. Ia melihat langsung betapa beratnya kehidupan masyarakat di sana, terutama keluarga-keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Saat itulah, matanya tertuju pada Siti yang sedang menggendong bayinya. Ada pancaran kasih sayang seorang ibu di mata Siti, namun juga tersirat keputusasaan yang mendalam. Pak Wiratmo dan Ibu Ratna yang ikut bersamanya merasa sangat terenyuh melihat kondisi Siti dan bayinya. Mereka berdua sudah lama memendam keinginan untuk memiliki anak dan melihat ketulusan hati Siti. Setelah berdiskusi panjang dengan Siti dan suaminya, dengan berat hati dan pertimbangan yang matang, Siti akhirnya setuju untuk menyerahkan bayi laki-lakinya kepada Pak Wiratmo dan Ibu Ratna untuk diasuh. Ia percaya, di tangan orang-orang berada itu, putranya akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, pendidikan yang layak, dan masa depan yang cerah. Dengan berlinang air mata, Siti menyerahkan bayi mungilnya ke dalam gendongan Ibu Ratna. Sebuah perpisahan yang menyayat hati, namun dilakukan demi cinta dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi sang buah hati. Bayi itu kemudian dibawa ke kota, diberi nama Arya, dan tumbuh dalam limpahan kasih sayang dan kemewahan, tanpa pernah mengetahui pahitnya kehidupan di lembah kemiskinan tempat kelahirannya. Siti hanya bisa memendam kerinduan dan sesekali mencari kabar tentang putranya dari orang-orang yang pergi ke kota. Berharap suatu hari nanti ia bisa melihat putranya bahagia. Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Pak Wiratmo dan Ibu Ratna memberikan pendidikan terbaik, menyekolahkannya di sekolah-sekolah elit, dan memberikannya berbagai fasilitas untuk mengembangkan potensi dirinya. Arya tidak pernah kekurangan kasih sayang. Ia tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan memiliki ambisi yang tinggi. Ia sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tua angkatnya. Tidak pernah sedikit pun merasa berbeda atau kurang dicintai. Arya berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang, meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan milik Pak Wiratmo dan menunjukkan kemampuan manajerial yang luar biasa. Berkat kerja keras dan kepintarannya, Arya berhasil mengembangkan bisnis orang tua angkatnya hingga semakin maju dan menguntungkan. Di usia yang relatif muda, Arya telah menjadi seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang melimpah. Ia memiliki rumah mewah, mobil-mobil sport, dan gaya hidup yang glamor. Kehidupan Arya dipenuhi dengan kesibukan mengelola bisnis,
menghadiri pertemuan-pertemuan penting, dan menikmati kemewahan duniawi. Ia dikelilingi oleh teman-teman sosialita yang selevel dengannya. Dalam hiruk-pikuk kesuksesan, Arya perlahan mulai melupakan akar keluarganya. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, dan Pak Wiratmo serta Ibu Ratna pun tidak pernah menceritakan tentang ibu kandungnya. Bagi Arya, Pak Wiratmo dan Ibu Ratna adalah satu-satunya orang tua yang ia kenal dan cintai. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan dan kemewahan sedikit demi sedikit mengubah kepribadian Arya. Ia menjadi lebih fokus pada pencapaian materi dan kekuasaan. Hatinya yang dulu penuh empati perlahan mengeras. Ia menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain dan cenderung meremehkan orang-orang yang menurutnya tidak memiliki status sosial atau ekonomi yang setara dengannya. Ia menjadi sosok yang dingin dan arogan, jauh berbeda dengan anak kecil yang dulu penuh kasih sayang. Gemerlap duniawi telah membutakan mata hatinya, membuatnya lupa akan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa syukur. Ia menganggap kesuksesan yang diraihnya sepenuhnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa mengingat uluran tangan dermawan yang telah mengubah jalan hidupnya sejak bayi. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. Di sebuah gubuk sederhana di desa yang semakin jauh dari ingatan Arya, seorang wanita tua bernama Neksiti menghabiskan hari-harinya dengan penuh kesederhanaan dan kerinduan. Usianya kini telah senja, keriput, menghiasi wajahnya, dan tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, ia tak pernah melupakan bayi laki-laki yang pernah ia lepaskan demi masa depannya. Neksiti seringkali mendengar cerita tentang seorang pengusaha sukses bernama Arya yang berasal dari kota. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengusaha kaya raya itu adalah putra kandungnya sendiri. Waktu telah mengubah segalanya, termasuk wajah putranya yang kini hanya bisa ia bayangkan. Kondisi kesehatan Neksiti semakin memburuk. Ia seringkali merasakan sakit di sekujur tubuhnya, namun ia tidak memiliki cukup uang untuk berobat. Tabungannya sudah menipis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam keputusasaan, Neksiti teringat akan keahliannya membuat olahan pisang. Ia memutuskan untuk mencoba menjajakan pisang masak di kota, berharap ada orang yang berbelas kasih membeli dagangannya, sehingga ia bisa mendapatkan sedikit uang untuk berobat. Dengan susah payah, Neksiti memanen setandan pisang dari kebun kecilnya. Dibantu tetangga, ia membawa tandan pisang itu ke kota dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya di kota, Neksiti berjalan kaki menyusuri jalanan, menawarkan pisangnya dari rumah ke rumah. Terik matahari menyengat kulitnya yang keriput, namun ia tetap bersemangat demi mendapatkan sedikit rezeki. Hingga akhirnya, langkah kaki renta Neksiti membawanya ke sebuah kawasan perumahan mewah dengan gerbang tinggi dan rumah-rumah megah berderet rapi. Ia berhenti di depan salah satu rumah yang paling besar dan mewah, tanpa tahu bahwa itu adalah rumah putranya, Arya. Dengan jantung berdebar, Neksiti memberanikan diri masuk melalui gerbang yang terbuka. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama, sambil memanggul tandan pisangnya yang sudah mulai layu. Sesampainya di depan pintu, Neksiti mengetuk pelan sambil mengucapkan salam dengan suara lirih. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria muda dengan wajah dingin dan tatapan arogan berdiri di hadapannya. Itu adalah Arya. Ia menatap Neksiti dari atas ke bawah, dengan pandangan merendahkan, merasa terganggu dengan kehadiran wanita, tua lusuh yang membawa setandan pisang di depan rumah mewahnya. Tanpa menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah ibu kandungnya sendiri, Arya menunjukkan ketidaksenangannya dengan raut wajah masam. "Permisi, Tuan," sapa Neksiti dengan suara gemetar, berusaha tersenyum ramah sambil menyodorkan sedikit tandan pisangnya. "Saya cuma mau nawarin pisang masak, Tuan. Murah saja, buat tambahan beli obat." Arya menatap Neksiti dengan tatapan jijik. Penampilan wanita tua itu yang lusuh, pakaiannya yang sederhana, dan tandan pisang yang tampak kurang segar membuatnya merasa risih. Ia sedang terburu-buru untuk menghadiri sebuah pertemuan penting, dan kehadiran Neksiti dianggapnya mengganggu. "Pergi, kamu dari sini, Nek!" bentak Arya dengan nada ketus, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat. "Jangan mengotori depan rumah saya dengan barang dagangan kamu yang tidak jelas itu. Ini bukan tempat untuk berjualan." Neksiti terkejut mendengar bentakan Arya. Hatinya mencelos, namun ia berusaha untuk tetap sabar.
Maaf Tuan, saya cuma berharap ada yang mau beli. Saya butuh sedikit uang untuk berobat, Nak. Alasan basi, hardik Arya lagi dengan suara yang lebih tinggi. Kamu pikir saya peduli? Sana, cari tempat lain. Jangan mengemis di sini. Kalian orang-orang miskin ini memang selalu saja mengganggu ketenangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Neksiti mendengar hinaan yang begitu menusuk hati. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan sekasar ini. Dengan suara lirih, ia mencoba membela diri. Saya tidak mengemis, Tuan. Saya cuma... Belum selesai Neksiti berbicara, Arya dengan kasar menyela. Sudah kubilang pergi, dasar tuli. Kemudian, tanpa memberikan kesempatan Neksiti untuk menjawab, Arya berbalik badan dan masuk ke dalam rumah. Ia membanting pintu dengan keras tepat di depan wajah Neksiti. Neksiti berdiri terpaku di depan pintu megah itu, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi keriputnya. Rasa malu, sakit hati, dan kepedihan bercampur menjadi satu. Ia merasa sangat terhina dan diperlakukan tidak layaknya seorang manusia. Namun, belum cukup penderitaannya. Arya kembali membuka pintu dengan wajah penuh amarah. Di tangannya, tergenggam seember air bekas pel lantai yang kotor dan berbau tidak sedap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan gerakan cepat dan tanpa belas kasihan, Arya menyiramkan seluruh air itu ke tubuh Renta Neksiti. Rasakan itu, biar kamu kapok dan tidak berani lagi mengganggu rumah orang kaya, ujar Arya dengan nada sinis sambil tertawa meremehkan. Neksiti menjerit tertahan. Air kotor itu membasahi seluruh tubuhnya, membuat pakaiannya lengket dan bau. Tandan pisang yang ia pegang erat terjatuh ke tanah. Beberapa buahnya terbentur dan memar. Hatinya benar-benar hancur. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan sekeji ini dari seorang anak muda yang seharusnya memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Tanpa mengatakan apapun, Neksiti memunguti pisangnya yang kotor dengan tangan gemetar. Dengan langkah gontai dan air mata terus mengalir, ia meninggalkan rumah mewah itu, membawa serta luka yang sangat dalam di hatinya. Tanan pisang, yang seharusnya menjadi harapan untuk mendapatkan uang kini, hanya menjadi saksi bisu atas penghinaan yang baru saja ia alami. Setelah mengusir dan menyiram Neksiti dengan air kotor, Arya masuk kembali ke rumah dengan perasaan puas, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia menganggap telah memberikan pelajaran kepada orang-orang miskin yang dianggapnya mengganggu. Namun, ketenangan Arya tidak berlangsung lama. Beberapa jam kemudian, ia mulai merasakan tubuhnya tidak enak. Rasa lemas menyerang, kepalanya terasa pusing berputar-putar, dan tiba-tiba kulitnya terasa sangat gatal. Awalnya, Arya mengira hanya kelelahan, biasa akibat kesibukannya. Namun, rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Ia menggaruk kulitnya tanpa henti, hingga menimbulkan ruam-ruam merah yang semakin meluas. Malam harinya, Arya tidak bisa tidur nyenyak karena rasa gatal yang sangat mengganggu. Ia terus berguling-guling di tempat tidur, mencoba mencari posisi yang nyaman, namun tidak berhasil. Keesokan harinya, kondisi Arya semakin memburuk. Ruam-ruam merah di kulitnya berubah menjadi bentol-bentol, berisi cairan yang terasa sangat perih. Ia juga mengalami demam, tinggi dan nafsu makannya hilang sama sekali. Arya yang biasanya selalu tampil rapi dan bersih, kini terlihat pucat dan lesu. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang terasa gatal dan perih di sekujur tubuh. Arya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Berbagai macam tes dan pemeriksaan telah ia jalani, namun dokter tidak dapat mendiagnosis penyakitnya dengan pasti. Obat-obatan yang diberikan pun tidak memberikan perubahan yang signifikan. Kondisi Arya terus menurun dari hari ke hari. Bentol-bentol di kulitnya semakin banyak dan mengeluarkan cairan bening yang lengket. Aroma tidak sedap mulai tercium dari tubuhnya, membuatnya merasa semakin tidak percaya diri dan malu. Teman-teman dan rekan bisnis Arya mulai menjauhinya. Mereka merasa jijik dan tidak nyaman berada di dekatnya karena bau tidak sedap yang menguar dari tubuhnya. Pertemuan-pertemuan penting terpaksa ia batalkan. Bisnis yang selama ini ia kelola dengan sukses mulai terganggu karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara optimal.
Arya yang dulunya selalu menjadi pusat perhatian, kini merasa terisolasi dan sendirian. Kemewahan dan kekayaan yang ia miliki seolah tidak berdaya untuk menyembuhkan penyakit misterius yang menyerangnya. Dalam kesakitannya, Arya mulai merenungkan kejadian beberapa hari yang lalu. Ia teringat akan nenek tua penjual pisang yang telah ia usir dan siram dengan air kotor. Bayangan wajah sedih dan terluka nenek itu terus menghantuinya. Arya mulai merasa bahwa penyakit yang dideritanya ini mungkin ada hubungannya dengan perbuatan buruknya kepada nenek tersebut. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menyelimuti hatinya yang keras. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah balasan atas perbuatannya yang tidak memiliki belas kasihan? Seminggu berlalu dalam penderitaan yang tak tertahankan. Arya semakin kurus dan lemah. Bentol-bentol di tubuhnya terasa semakin perih dan mengeluarkan bau yang semakin menyengat. Tidur malamnya selalu diwarnai rasa gatal dan panas yang menyiksa. Dalam keadaan yang serba tidak nyaman itu, ingatan akan nenek penjual pisang terus berputar di benaknya. Rasa bersalah dan penyesalan semakin mendalam. Arya mulai yakin bahwa penyakit aneh yang menyerangnya adalah azab atas perbuatannya yang keji. Dengan sisa tenaga yang ada, Arya bertekad untuk mencari nenek itu dan meminta maaf. Ia merasa hanya dengan mendapatkan maaf dari nenek tersebut, penyakitnya mungkin bisa disembuhkan. Arya mencoba bertanya kepada beberapa orang di sekitar komplek rumahnya, namun tidak ada yang mengenali nenek penjual pisang itu. Ia kemudian meminta bantuan sopirnya untuk mencari informasi keberadaan nenek tersebut di sekitar pasar dan jalanan tempat biasa orang berjualan. Setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, akhirnya sopir Arya mendapatkan informasi tentang seorang nenek penjual pisang yang sering terlihat di daerah pinggiran kota. Dengan susah payah, Arya meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke alamat yang didapat. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah dan sakit, semangatnya untuk meminta maaf kepada nenek itu lebih kuat. Sesampainya di sebuah perkampungan sederhana, dengan rumah-rumah yang tampak kumuh, Arya dan sopirnya mencari alamat yang dimaksud. Setelah bertanya kepada beberapa warga, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang tampak sepi dan tidak terawat. Pintu rumah itu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Arya dengan susah payah turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju rumah itu. Ia mengetuk pintu dengan lemah, memanggil-manggil nama nenek penjual pisang yang tidak ia ketahui namanya. "Permisi, Nek. Apa ada orang di dalam?" Panggil Arya dengan suara serak, sunyi. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Arya mencoba mengetuk pintu sekali lagi, namun tetap tidak ada respons. Hatinya mulai diliputi perasaan cemas dan khawatir. Ia bertanya kepada beberapa tetangga yang kebetulan melintas tentang keberadaan penghuni rumah itu. "Oh, nenek yang tinggal di sini? Sudah beberapa hari ini tidak terlihat, Nak," jawab seorang ibu paruh baya sambil menggelengkan kepala. "Dulu sering jualan pisang di sekitar sini. Kasihan, hidupnya sebatang kara." Arya semakin penasaran dan bertanya lebih lanjut. "Apakah ibu tahu kemana nenek itu pergi?" Ibu paruh baya itu menghela napas. "Kabarnya sih sakit, Nak. Sudah tua dan tidak punya siapa-siapa. Beberapa hari yang lalu ada ambulans datang menjemputnya. Tidak tahu dibawa kemana." Mendengar jawaban tetangga itu, harapan Arya untuk bertemu dan meminta maaf kepada nenek penjual pisang itu kembali menipis. Rasa bersalah dan penyesalan semakin menghimpit dadanya. Ia merasa telah kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Arya merasa semakin cemas mendengar kabar tentang nenek yang sakit dan dibawa ambulans. Ia berusaha mencari informasi ke rumah sakit di sekitar kota, berharap bisa menemukan jejak nenek penjual pisang itu. Namun, usahanya sia-sia. Tidak ada catatan pasien dengan ciri-ciri yang ia sebutkan. Dalam keputusasaan, Arya kembali mendatangi rumah sederhana tempat nenek itu tinggal. Ia berharap ada tetangga lain yang mengetahui informasi lebih lanjut tentang keberadaan nenek tersebut. Kali ini, ia bertemu dengan seorang bapak tua yang tampak lebih mengenal nenek itu. "Nak, kamu mencari Nek Siti?" tanya bapak tua itu dengan nada pelan. Arya terkejut mendengar nama itu. "Iya, Pak. Apa Bapak mengenalnya?"
Saya ingin bertemu dengannya. Bapak tua itu menghela napas panjang. Nek Siti, kasihan dia nak, sudah beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Bagai petir menyambar di siang bolong, Arya terperanjat mendengar kabar duka itu. Meninggal? Tidak mungkin. Lirihnya dengan suara gemetar. Iya, nak. Sakitnya sudah parah. Mungkin karena sudah tua juga dan tidak ada yang merawat dengan baik. Lanjut bapak tua itu dengan nada sedih. Air mata Arya seketika tumpah. Rasa penyesalan yang selama ini ia rasakan kini semakin menyesakkan dada. Ia tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya akan membawa akibat yang begitu tragis. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir untuk meminta maaf kepada wanita tua itu. Kemudian, bapak tua itu melanjutkan ceritanya. Dulu, waktu masih muda, Nek Siti pernah tinggal di desa lain. Ia punya seorang bayi laki-laki, tapi karena kesulitan ekonomi, terpaksa ia serahkan kepada orang kaya dari kota untuk diasuh. Katanya sih, ia selalu memantau perkembangan anaknya dari jauh, meskipun tidak pernah berani mendekat. Mendengar cerita itu, hati Arya seperti dihantam batu besar. Ia merasakan firasat yang sangat kuat. Dengan suara bergetar, ia bertanya kepada bapak tua itu, Apakah Bapak tahu siapa nama anak laki-laki yang diserahkan Nek Siti dulu? Bapak tua itu tampak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan nada pelan namun penuh kepastian. Kabarnya, namanya Arya. Dunia Arya seolah runtuh seketika. Air mata semakin deras membasahi pipinya. Kenyataan pahit itu menghantamnya dengan keras. Nenek Siti, wanita tua penjual pisang yang telah ia hina dan siram dengan air kotor, ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Selama ini, ibunya telah berada begitu dekat, namun ia tidak pernah menyadarinya. Ia telah memperlakukan ibunya sendiri dengan sangat keji. Dengan tubuh lemas dan hati hancur berkeping-keping, Arya bertanya kepada bapak tua itu tentang lokasi pemakaman Nek Siti. Dituntun oleh bapak tua yang iba melihat kondisinya, Arya berjalan dengan langkah gontai menuju sebuah pemakaman sederhana di ujung perkampungan. Di sana, di antara nisan-nisan yang sederhana, terdapat sebuah gundukan tanah merah yang masih tampak baru. Sebuah nisan kayu tertancap di atasnya, bertuliskan nama Siti. Melihat pusara ibunya, Arya tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berlari menghampiri makam itu, berlutut di sampingnya, dan memeluk gundukan tanah dengan erat. Ibu, maafkan Arya, Ibu. Raungnya histeris. Suaranya parau, bercampur isakan yang memilukan, memecah kesunyian pemakaman sore itu. Ibu, kenapa Arya tidak pernah tahu? Kenapa ibu tidak pernah bilang kalau ibu adalah ibu kandung Arya? Maafkan Arya, Ibu. Arya anak durhaka. Arya tidak pantas menjadi anak ibu. Arya terus meratap, menciumi tanah makam ibunya, seolah bisa merasakan kehadirannya di sana. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya. Ia teringat jelas wajah ibunya saat ia menyiramkan air penghinaan itu, wajah penuh luka dan kepedihan. Kini, ia tidak akan pernah bisa melihat senyum ibunya lagi, tidak akan pernah bisa memeluknya, tidak akan pernah bisa meminta maaf secara langsung. Kesempatan itu telah hilang untuk selamanya. Arya terus meraung-raung di pusara ibunya hingga tubuhnya lemas dan tak berdaya. Bapak tua yang mengantarnya hanya bisa berdiri terdiam, ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu betapa besar kerinduan Nek Siti terhadap putranya dan betapa tragis akhir hidup wanita tua itu. Hari-hari berikutnya bagi Arya adalah hari-hari yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan yang tak berujung. Ia seringkali datang ke makam ibunya, menangis dan meratapi perbuatannya. Penyakit aneh yang menyerangnya perlahan mulai mereda, namun luka di hatinya terasa semakin menganga lebar. Harta dan kesuksesan yang dulu ia banggakan, kini terasa sangat hampa dan tidak berarti tanpa kehadiran dan maaf dari ibu kandungnya. Arya akhirnya menyadari betapa butanya ia selama ini. Kehidupan mewah dan status sosial telah membutakan hatinya hingga ia tidak mampu mengenali ibunya sendiri. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk berbakti dan membahagiakan wanita yang telah melahirkannya. Penyesalan itu akan terus
menghantuinya seumur hidup, menjadi pelajaran pahit bahwa kesombongan dan kekejaman akan berbuah azab yang pedih, dan kasih sayang seorang ibu adalah harta yang tak ternilai harganya. Di pusara sederhana itu, Arya meratapi air penghinaan yang pernah ia siramkan, kini berganti dengan air mata penyesalan yang tak akan pernah bisa menghapus dosanya. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan liku dan air mata ini. Perlu kami sampaikan, cerita yang baru saja Anda dengarkan adalah sebuah karya fiksi yang kami hadirkan sebagai cerminan kehidupan dan sarana untuk mengambil pelajaran berharga. Kami sangat tertarik untuk mengetahui pandangan Anda. Hikmah atau pelajaran apa yang paling Anda rasakan setelah mendengarkan kisah tragis Arya dan ibundanya ini? Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati atau memberikan pesan moral yang mendalam, mohon luangkan waktu untuk memberikan tanda suka, like, pada video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Bagi Anda yang baru bergabung dan menikmati narasi dari kami, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan, subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.